makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah lakuku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Buatlah tanganmu tampak jelas dan para malaikat yang bergegas menghimbau diriku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Selamat pagi anak-anakku, Bapak Ibu guru karyawan juga orang tua yang mendampingi di rumah. Salam. Kita patut bersyukur kalau kita bisa bertemu di pagi hari ini. Kita sebelum mengawali untuk kegiatan di pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan sudah memelihara bahkan memberkati kami semua hingga sampai saat ini masih dalam keadaan sehat dan selamat. Saat ini ya Bapa, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati dan jiwa kami, hingga juga memampukan kami mengerti apa yang sudah Tuhan firmankan dan melakukan dalam kehidupan kami. Dari awal hingga akhir renungan ini, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu guru karyawan, anak-anak kami, juga orang tua siswa yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-7. Yesaya 5 ayat 1 ke 7. Demikian, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yahuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Sebagai judulnya adalah Gusti, bukan aku banget. Sekali lagi judulnya Gusti, bukan aku banget. Ada ilustrasi masa kini sangat kental dengan istilah ghosting. Apa sih ghosting sebenarnya? Menurut Tribun News, ghosting artinya menjauh dari suatu hubungan adalah jalan keluar yang cepat dan mudah. Perilaku ghosting ini merugikan pihak korban ghosting. Pihak korban bisa ditinggalkan tanpa kabar yang jelas dan tanpa tahu alasan yang jelas. Tentu keadaan seperti ini tidak enak sekali rasanya bagi korban.
Ghosting bukan hanya berlaku pada relasi manusia dengan manusia, tetapi juga bisa terjadi relasi antara manusia dengan Tuhan juga. Manusia bisa kecewa dan tanpa alasan dan kabar yang jelas menjauh dari Tuhan dan hidup seperti yang diingini sendiri. Dalam Yesaya 5 ayat 1-7 dapat ditemukan di mana Tuhan memberi perumpamaan tentang kebun anggur. Jadi pohon anggur ini menggambarkan orang Israel yang sudah dipelihara oleh Tuhan sebagai pemilik kebun anggur. Tetapi pohon anggur ini tidak bisa menghasilkan buah anggur seperti yang dikehendaki Tuhan sebagai pemilik kebun anggur. Bagaimana perasaan Tuhan ketika Israel membelakanginya? Israel sudah dilindungi dan diberkati Tuhan, tetapi umatnya hidup tidak berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Yesaya menceritakan dalam perumpamaan kebun anggur yang buahnya mengecewakan. Anak-anak, mari kita renungkan, apakah akhir-akhir ini kita jauh dari Tuhan? Hilang begitu saja tanpa kabar, tanpa saat teduh, dan tanpa doa? Jangan tunggu giliran Tuhan yang mendiamkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita memiliki relasi yang akrab dengannya. Hanya di dalam Tuhan ada pengharapan dan hidup yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan, kita dapat mengambil inti dari firman di pagi hari ini, di mana Tuhan mengingatkan, biarlah kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Kita harus berpengharapan kepada Tuhan. Seperti anak-anak kita yang saat ini menghadapi ujian sekolah, kita harus berserah dekat kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan menolong, dan anak-anak pasti bisa mengerjakan ujian sekolah dengan baik. Juga Bapak Ibu guru, karyawan, juga orang tua siswa, percayalah Tuhan akan menolong kita. Lalu kita dekat kepada Tuhan. Untuk itu marilah kita senantiasa dekat kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pemelihara kita dan akan menolong kita setiap saat. Biarlah kita serahkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kami semua, kami sering jauh kepada Engkau karena permasalahan yang kita hadapi. Tapi untuk pagi hari ini Tuhan mengingatkan, biarlah kami hanya senantiasa dekat kepada Engkau. Saat ini kami menyerahkan anak-anak kami, untuk khususnya kelas 9 yang menghadapi ujian sekolah. Biarlah Engkau senantiasa beri pengharapan, beri tuntunan, hingga apa yang sudah dipersiapkan anak-anak kami dapat disiapkan dalam melakukan atau ujian sekolah dengan baik. Juga anak-anak kami kelas 7 dan kelas 8 dapat belajar mempersiapkan untuk ujian kenaikan kelas. Kami juga serahkan Bapak Ibu guru, karyawan, juga orang tua di dalam menghadapi, terlebih di dalam masa pandemi ini. Tuhan, Kau beri kekuatan, beri kesehatan, dan biarlah apa yang kami hadapi hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dari awal hingga akhir pekerjaan kami, tugas-tugas kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu guru, karyawan, anak-anak kami, juga orang tua siswa yang mendampingi di rumah, selamat berkarya. Untuk anak-anak kami juga selamat
melakukan tugas ujian sekolah dengan baik. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.